Selamat sore. Selamat sore dan selamat datang di Sophie Navi Talks. You are loved. Sore hari ini tanggal 2 Maret 2021 adalah hari kedua di bulan Maret. Hari kedua di bulan Maret 2021. Sudah bulan ketiga di tahun 2021. Sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Abang Roni Sianturi. Nanti saya akan... Oh, dia udah wave. Hai. Ayo, siapa di sini yang fansnya Roni Sianturi? Fansnya Trioly Bells. Kau gadisku sayang. Aduh, itu ya luar biasa banget. Kalau untuk Trioly Bells sebenarnya paling pas nanya Pongki, karena dia adalah fans beratnya. Nggak percaya kan? Dia fans beratnya Trioly Bells, termasuk saya. Hai, sayang, kau ada. Aku suka yang satu. Cara joinnya gimana lagi dia bilang? Aduh, bang, Nanti itu kan ada tulisan request to join my live. Nah, abang pencet aja itu. Nanti habis aku nyanyi, aku langsung hai abang gitu ya. Itu udah tulisan kan? Nah, oke bang, sip. Kita nyanyi dulu sebuah lagu. Judulnya Love Will Follow. Sebuah lagu yang kami berdua tulis di tengah maraknya, sesaknya pandemi ini. Kita nyanyi dulu. Kita belum pernah membawakan ini live, jadi tolong maklumi kalau ada salah-salah. Let me try. Belum pernah di kahon ini. Judulnya Love Will Follow. Ketika pagi tak berwarna, dunia seakan tanpa tawa. Bertanya hingga akhirnya. Ketika malam tak bernada, harapan pun seakan sirna. Kau boleh peluk aku selamanya. Wherever you go, whatever you do, shine your light and love will follow you. Wherever you go, whatever you do, better days are waiting just for you. Ketika gelombang mereda, hujan menghapus air mata, lihatlah cinta menangkan kita. Wherever you go, whatever you do, shine your light and love will follow you. Wherever you go, whatever you do, better days are waiting just for you. Ya, jadi mau kemanapun melangkah, ingat pengharapan itu selalu ada. Because God is always good, dan Dia penuh dengan kasih sayang. Mari kita. Wherever you go, whatever you do, shine your light and love will follow you. Wherever you go, whatever you do, better days are waiting just for you. Wherever you go, whatever you do, shine your light and love will follow you. Wherever you go, whatever you do, better days are waiting just for you. Wherever you go, whatever you do, whatever you do, follow you. wherever you go, Whatever you do, better days are waiting just for you. whatever Just you for do, whatever you do, jangan salah chordnya. Kebanyakan overtune. Kalau lagi. musisi tahu nih, kalau Sekali kebanyakan lagi. overtune, posing. 1, 2, 3, go. Wherever you go, whatever you do, shine your Light and love will follow you. Wherever you go, whatever you do, whatever you better do, days are waiting just for you. Wherever you go, Whatever you do, shine your light and love will follow you. Wherever you go, Whatever you do, shine our days and love just for you. Tadi adiknya gimana? better days Love, are love will follow you. Ala Beatles.
Oke, dapat salam ya Mas Pongki dari Overtone. Berapa kali modulasi? 4 kali modulasi ya. Kalau musisi ngerti itu kalau begitu udah modulasi 4 langsung kali modulasi. kepala pusing. Hai Nyala Terang, terima kasih udah gemes sama kita. Kita gemes banget. Kenapa latihannya bisa pas live salah? Oke, kita akan langsung saja menghubungkan diri dengan Abang Roni Sianturi. Kamu mau di sini juga say hello dulu dong. Iya boleh. Dia lagi jalan sih katanya. Moga-moga dapet signalnya bagus. Nah, Nggak sambil nyetir kan ini? nggak sambil nyetir kan lo Bang? Enggak dong. Ih. Enggak dong, yang nyupir ada Om Abai. Hai Abai! Wih, Abai. Teman lama ini. Kangen loh. By the way, ini apa namanya gantengnya Roni Sianturi itu tak lekang Zaman. dimakan zaman ya. Bagaikan melangkah. Maka Om Pongki, Ya. adikku, happy wedding anniversary. Terima Thank kasih. you, thank terima you banget. Dan Trolibus Iya, juga iya. ulang tahun ke-38 kan? Iya, betul. Makanya kita undang ini. Sebagai fans Oh, sejati gitu ya? Trolly Bells, kita tahu lah. Gile. Itu zaman dulu ada celana merah, celana hijau masih ada. Pada dibuang. Masih disimpan sih, nanti kalau ada basar kita mau jualin tuh. udah nggak muat soalnya ya Bang. Udah gak muat. Mas, aku harus ngecek audio dulu di studio sebelah. Jadi nanti Oke. join lagi ya. Siap Om Pongki. Selamat Thank you. ngobrol-ngobrol. Bye-bye. Thank you, Oke. makasih lagunya. Iya, jadi Ronaldus Parasian Sianturi bener ya. Betul dong. Dan Kok kamu tahu sih nama saya? aduh kan Abang Roni Sianturi ini ngetop banget. Selain penyanyi juga adalah host, pemain sinetron. Kalau di dunia pergaulan itu ada istilah, ih kok sepi banget ya, ih kok serpihan mutiara retak ya. Nah dia salah satu pemain Oh, gitu. sinetron itu, ya. Iya, Nggak itu sekedar berarti kalau nggak bahasa sekedar- gaul. Kalau bahasa gaulnya kita harus tanya sama Kak Debbie Saertian itu, serpihan mutiara retak. Betul. Kita harus cari ke Kak Debbie Sarti. Mungkin nanti berikutnya ini ya, Kak Debbie lucu juga Iya. kali ya, buat tamu Iya, ya. lucu Kita loh. ketahuan tuh pasti Iya ya, loh. karena dia pernah menulis buku Lucu tentang dia. itu. Sorry, ini gue agak kepo mau kemana ya sebenarnya ya sore-sore. Sebenarnya nggak kayak udah keluar dari tadi siang. Hmm. Sudah keluar dari jam 11 pagi. Oh. Hari ini kebetulan bersyukur dapat kesempatan ada satu temen yang ngajakin untuk mau ikutan vaksin COVID nggak gitu. Terus udah, Udah, tadi Sakit nggak? ngantri dari jam enggak sih. Jadi prosedurnya ngantri, habis itu kita dicatat dulu KTP-nya, terus habis itu diwawancara dulu sama dokternya. Terakhir 1 bulan ini ada apa aja gejala-gejalanya, udah pernah vaksin apa aja, terus tensinya berapa, ada diabetes apa enggak, ada darah tinggi apa enggak, terus banyaklah pertanyaan list-listnya, terus udah dijawab. Saya cuma ada darah tinggi dok, berapa paling tingginya? Paling tingginya 160, oh masih aman. Udah, Aman terus lah dikasih itu. kertas, Mm-mm. aman. Terus habis itu udah menuju ke meja vaksin. Jadi doa dulu tadi, Tuhan kalau emang ini Tuhan berkenan vaksin ini ada di tubuhku, biar vaksin ini boleh menyehatkan tubuhku. Jadi udah Amin. disuntik, selesai. Nunggu 30 menit, nggak ada gejala, nggak ada efek pusing, nggak ada efek mual, nggak ada efek sesak napas. Terus dikasih surat untuk datang lagi tanggal 16 berikutnya. Dikasih surat, kirain dikasih kacang ijo kayak zaman dulu kan ya orang kalau vaksin. Loh, itu mah apa deh kalau kita kemana deh dulu deh bawa yang anak-anak itu. Bukan Kasih yang kalau telur kita rebus. iya yang ngecek sehat anak-anak itu loh, ke rumah apa namanya? Nah udahlah lupa. Tuh, Abai dimarahin. Bay, lu harus ingat, Bay. Lu nggak boleh nggak Iya, ingat kalau Bang posyandu. Roni yang tanya. Posyandu, posyandu, Oh, posyandu kan posyandu. makannya kacang hijau, iya. Iya. Lo tadi nggak dikasih ya? Enggak. Nggak, oke. Terus apa kabar Jad- kakak? Aku baik-baik aja, puji Tuhan. Kangen sama Abang Roni ini yang, nih ya, Betul. coba ya, teman-teman yang sedang nonton saat ini, yang setuju sama saya, coba wave. Statementnya adalah kegantengan Roni Sianturi tidak lekang dimakan zaman. Kayaknya habis vaksin malah tambah ganteng lagi nih dia. Coba yang setuju sama saya Enggak. wave dulu. Alah, kegantengan itu kan bukan hal yang utama. Tapi apa dong? Tapi wah,
sukacitanya makin melimpah. Karena kan Amin. wajah-wajah yang berseri itu terpancar dari sukacita yang ada di dalam hati. Setuju sih, itu bener banget. Ya kan? Ya By the way, dong. gue tuh mau nanya Ya. gini ya, seumur hidup yang gue tahu dan orang-orang tahu ya, Roni Sianturi adalah penyanyi, musisi ya, penyanyi. Tapi Ya. dia bisa main sinetron juga, dia bisa jadi host juga. Ingat zaman dulu ada kuis Paramida, bener ya? Ya. Itu waktu itu Salah, itu Nikos. Cici Paramida. Ini Piramida. Piramida. Oh, kalau Paramida RT 5, RW 3, Iya benar-benar. Gimana 10 sih ini gue? nomor rumahmu. Asik. Namanya. Oke, lanjut. Jadi Niko Siahaan waktu itu kuis kata berkait, lo Piramida. Gue inget banget itu. Piramida. Terus Ferdi Hasan itu kontak. Ya, itu sekali jalan 3 itu waktu itu ya. Kuis Iya, di jadi RCTI ya. Jadi dulu di era 90 tuh penonton kalau penonton RCTI ya, jadi dari setiap Senin sampai Jumat itu setiap sore selalu disajikan dengan kuis-kuis. Ada kontak, piramida, sama kata berkait. Oke, itu berapa lama tuh berlangsung? 7 tahun kali ya? Ih, setiap hari kan tuh ya, Senin sampai Jumat Iya, ya. tiap hari lah. Iya, Itu bukan live kan, taping kan? taping. Jadi sekali syuting 10 episode, sekali syuting 10, sekali syuting 10 gitu. Itu kenceng banget dong waktu itu keuangan ya. Kalau dapet yang tiap hari gitu, rumah-rumah Hah? aja dapet tuh ya. Ya, haleluya lah, puji Tuhan. Gue udah gini-gini alisnya Haleluya. nih kan. Sama lah kayak kakak dulu kan, kayaknya nggak pernah ada di rumah kan. Adanya di TV Kayaknya terus ya Kak, zaman dulu tuh. Iya. Jadi high heelsnya kakak tuh di mobil bagasi belakang terus kan. Tinggal Ih, tahu pagi, bener dia. habis itu siang pindah, Yes. habis itu malam Iya. pindah. Iya. Iya, betul. Kalau sekarang itu udah nggak musim kayaknya ya. Walaupun ada beberapa teman-teman yang masih berkarya di TV, tapi kayaknya zaman sekarang udah shifting gitu ya Bang ya. YouTube adalah TV semua orang. Kayaknya semua orang nonton YouTube deh zaman sekarang. Lo punya channel YouTube juga nggak? Ada tapi nggak aktif. Nggak Ada aktif. Roni Sianturi ya, tapi nggak aktif lah kalau lagi pengen bikin. Karena berbenturan dengan aku tuh kalau bikin konten YouTube sebenarnya lebih suka acaranya nyanyi-nyanyi adekku. Cuman karena nyanyi-nyanyi itu berhubungan dengan copyright kan segala macam. Jadi kayaknya repot ya kalau harus izin, terus harus apa. Jadi aku pikir ya udah kalau lagi mau nyanyi-nyanyi di IG aja deh. Iya, padahal nggak repot loh kalau izin. Coba Pak Pongki ini Bang Roni mau nyanyi katanya buat ditarik. Oh iya, Langsung benar. cepet sebagai fans Iya. sejati langsung. Lagu yang mana Bang? Oh, iya. Silakan ya. Gitu Salah deh, katanya. kayaknya aku deh yang ngefans sama kalian berdua. Tapi bener loh, aku mau cerita sama teman-teman yang ada di sini ya. Sekitar 10 tahun yang lalu itu sempet Pongki memproduksi itu album apa single ya Pak? Albumnya Bintang- Trio Libels. Ya, album dong. Album. Libels ya? Oh iya, Libels. The best Libels. Trio Libels ya. Ada ya deh ya? Enggak, yang di Waktu itu apa judul albumnya? Life is Beautiful. Oh, Life is Beautiful. Life is Beautiful. Iya, ada. Jadi lah. Pongki waktu itu sempet gue pulang syuting waktu itu gue inget terus dia bilang gini, Mama, aku tuh mau produserin Trio Libels loh, aku seneng banget. Dan dia memang seneng banget, gue juga seneng. Berarti mereka rekaman di rumah kita dong, studio kita. Iya. Jadi bertiga lah datang waktu itu masih sama almarhum Mas Iya. Yani gitu ya. Dan Ya. aku melihat persahabatan mereka memang luar biasa, nembus ke brotherhood kental banget ya. Dan pokoknya dahsyat lah mereka ini gitu. Dan mereka datang rekaman dengan penuh disiplin dan kerendahan hati dan profesionalitas yang luar biasa, dan karakter masing-masing juga. 3 karakter yang benar-benar berbeda banget. Tapi hanya karena punya rasa yang sama dalam berkesenian, sehingga karakter itu bisa cair gitu. Perbedaan-perbedaan itu bisa menyatukan semua. Gitu. Tapi sebenarnya jujur deh, Trio Libels tuh kalau lagi nggak nyanyi mah jarang gaul. Sama Om Ja- Edwin, nggak pernah. Iya. Jatuh Biasanya lah, gitu. ya. Ya, biasanya Biasanya gitu ya? tuh. Iya, bisa gitu. Kalau satu kelompok kerja, entah itu grup, entah itu Heeh. sinetron, entah itu vokal grup, entah itu band, aslinya hari-hari belum tentu main bareng. Ya, Bener ya? betul. Tapi giliran udah di depan ada kerjaan, ya udah langsung ngeblend tuh semuanya. Jadi
menanggalkan ego, Ego. rasa ego. Ya, tapi Tapi lebih fokus, oh ya udah kadang-kadang pernah nggak sih ada apa? kejadian di mana udah mau manggung nih ya, 5 menit, 10 menit lagi mau naik panggung. Salah satu tuh senep banget. Gue senep banget nih lihat dia susah banget dibilangin. Ada nggak Ya pernah benar. kisah itu? Nggak usah gitu. Pernah nyanyi di beberapa kota di Surabaya deh. Ingat zaman dulu pasti Pongki ingat namanya Ghost Kid. Ya, Ghost go Kid, skate. ingat Tahu banget dong. ya dulu. Dari Jakarta udah berantem. Dari Jakarta udah berantem. Jadi udah tinggal ketemunya di bandara. Oh, itu Terus di masuk pesawat senep dong ya? Iya, udah senep nggak ngobrol, terus masuk hotel nggak ngobrol, pada saat ziar sore juga nggak ada ngobrol sama sekali. Cuman kan biasanya kalau penyanyi itu kalau lagi lagunya hits kan keliling kan pasti lagunya itu lagi, itu lagi, itu lagi kan. Satu album itu aja. Jadi walaupun nggak latihan pun, nggak lihat-lihatan pun tuh udah di luar kepala. Ya, Ya udah, tapi kalau di atas tuh kita bisa ketawa, lihat Edwin, lihat ya. Yani pura-pura ketawa nggak ada yang tahu aja. Tapi selesai ya udah sampai pulang Jakarta nggak teguran juga. Terus baikannya akhir biasanya gimana tuh? Baikannya biasanya ya salah satu ada yang biasanya sih justru Yani. Yani. Yani yang bilang udahlah lu ngapain sih berantem-berantem sama Edwin, udahlah Emang sih. gini-gini Iya, betul. ngalah lah gini segala macam. Oh ya udah, akhirnya aku yang mulai nyapa duluan. Maaf ya kemarin bicaranya kasar gitu ya kan. Maafin ya gitu. Ya udah Baru seru deh lah. ngobrol lagi. Baru ngobrol lagi gitu. Tapi Tapi emang kadang-kadang lucu nih mereka nih. Kadang-kadang kenapa? kenapa? Ya jadi kadang-kadang gini, aku percaya segala sesuatu yang diizinkan ada di sekitar kehidupan kita. Sebenarnya kalau kita mau peka itu adalah bagian dari proses pembelajaran untuk diri sendiri loh, Sof. Ya, Jadi kalau aku ngelihat karakternya Edwin, aku nggak suka ini orang kok karakternya begini banget sih. Sebenarnya lagi mau belajar aja. Ya lo kalau mau jadi orang yang lebih baik nggak boleh terlalu cuek, nggak boleh apa. Mungkin juga Edwin sama Yani belajar hal yang sama ke aku gitu ya kan. Ih ya. si Roni kelakuannya begini ya. Berarti gue nggak boleh kelakuannya kayak Roni sama mereka pasti pikir gue nggak mau kelakuan gue kayak Roni. Jadi kita masing-masing sering belajar untuk hal-hal yang Sering baik. bercermin soalnya. Betul. Jadi sifat yang kurang enak yang ada di lo nih misalnya, terus gue Ya. sebel banget ya. Kenapa sih dia tuh kebiasaan banget? Terus habis itu nanti suka kepikir gini, sebenarnya kayak ada suara hati ngomong gini, di dalam diri gue ada sih itu dikit gitu ya. Kalau mau Iya, jujur ya. iya benar. Benar-benar. Dulu kan aku orangnya kepo banget kan. Nah, Kepo banget deh. Pokoknya kepo banget. Nanti tiba-tiba Yani bilang, ih lu ngapain sih ngepoin kehidupan orang lain? Udah deh urus ya, diri sendiri aja deh. ya, Gitu. Jadi oh ya udah berarti Yani ngingetin nggak boleh jadi orang tuh nggak boleh kepo ya. Ya ya. udah urus aja hidup lo karena hidup lo belum tentu lebih baik dari orang lain. Oh oke Yan, terima kasih. Biasa saling belajar lah semuanya. Iya, itu sih itunya benar banget sih di Mas Yani itu dibalik kecuekannya, kekoboyan, koboy sih dia tuh ya. Pokoknya paling Iya iya benar. berantakan gitu kan, paling koboy gitu. Heeh. Tapi justru kadang-kadang dia suka mengeluarkan kalimat-kalimat yang suka bikin gue tercengang sih. Loh, kok Iya ini iya keluar dari benar. Mas Yani gitu ya? Keluar Iya dari Mas benar. Yani gitu. Sampai pagi kan di tempatnya Sofi Iya. kan rekaman kan. Jadi Iya. paling nggak Sofi sedikit tahu lah tentang karakter kita bertiga gimana. Iya, 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 iya. Gitu. Apa yang paling dikangeni dari bergrup tentunya setelah almarhum udah nggak ada ya? Maksudnya Iya. ada nggak sih yang bikin kan pasti beda dong nyanyi solo sama nyanyi bertiga tuh. Oh beda banget lah. Beda loh. Ya gue Penyanyi nggak solo bicara dari itu sisi honor ya, bagi tiga enggak. bukan Tapi bukan penyanyi solo itu belum tentu bisa nyanyi grup, iya kan? ya, Tetapi penyanyi grup itu terkadang lebih banyak ketika dia jadi solois dia juga bisa gitu. mm-mm, mm-mm, Karena kenapa? Kalau penyanyi trio atau penyanyi grup itu ketika dia menyanyi, dia nggak bisa benar-benar nyanyi seperti apa yang dia mau, Sof. mm-mm. Jadi kita harus menekan perasaan, menekan emosi, gitu, menekan volume suara pun kita nggak bisa seenak-enaknya kalau misalnya Edwin volumenya cuma 40, aku juga harus 40. Iya Nggak betul. boleh. Jadi powernya tuh aku harus kurangin. Yani juga powernya harus disamain sama Edwin. Jadi kita kalau nyanyi tuh harus nyamain powernya sama Edwin. Jadi kalau aku suara 2, aku nggak boleh duarnya 60%, nggak boleh. Yani suara 3-nya nggak boleh 60%. Harus di bawah Edwin. Ya, Nah, karena dia yang suara itu kan satunya ya. dia suara 1. Jadi kita harus menekan rasa itu sedemikian rupa. Kita menekan volume sedemikian rupa, tapi jangan sampai rasa itu bisa hilang. Nah, kalau Sofi Betul. tanya apa sih Ron yang hilang dari kebersamaan kalian setelah nggak ada almarhum?
ya satu akhirnya intensitas show bertiganya kita udah nggak mau ambil karena setelah diskusi sama Edwin kayaknya sampai hari ini belum ada yang bisa menggantikan karakter suaranya Yani di Libels. Iya Itu sih. satu. Kita pernah coba nyanyi bertiga di salah satu acara ajak temen tapi ternyata secara harmoni nggak cocok. Terus juga beda atmosfer aja sih. Akhirnya ya Edwin mutusin ya udahlah kita biar nggak ada almarhum kita kalaupun ada undangan nyanyi kita berdua aja jadi namanya Duo Libels. Jadi Go, ya itulah go Libel. Duo Libels. Oh Libels sekarang. Oh Libel. Iya sekarang Libels aja. Libel saja. Oke. Gitu. Jadi kadang-kadang ketika rasa rindu nyanyi, ketika rindu manggung, terus ketika ada tawaran ke Abai, Mas Abai ada trio Libels kalau segini kan udah nggak bisa mau nggak berdua. Kita lebih banyak nolaknya sih, soft daripada kita terimanya gitu. Iya. Karena pasti akan pincang juga antara trio Libels dengan Libels itu pasti orang melihatnya tidak akan semaksimal kalau kita bertiga. Ya kayaknya formulasi itu belum nemu aja ya setelah almarhum Iya. Mas Yani nggak ada ya. How Iya. to substitute walaupun nggak akan pernah tergantikan aku paham tapi emang belum nemu aja dan kalau dipaksakan malah nggak enak kerjanya ya. Betul, pincang jadinya. Jadi kayaknya kita nggak enak itu kita nggak bisa berikan yang terbaik. Sementara orang mengharapkannya seperti apa, tapi kita berdua tuh dengan nggak adanya Yani, ya pasti pincang juga jalannya. Nggak bisa. Iya. Speaking about pincang juga jalannya, sampai hari ini masih terima job nyanyi, Bang. Setelah 1 tahun pandemi ini, bahkan kemarin gue sempat lihat ada yang MC wedding juga. Hebat loh, Iya. Kak, putus rezekinya Bang ini. Enggak lah, amin. Maksudnya gini, di tengah pandemi ini semua kita merasakan hal yang sama. Ya. Bahwa sepertinya pekerjaan tuh kita mau bekerja, tetapi nggak ada yang bisa kita kerjakan. Gitu. Jadi akhirnya saya pikir ya udah kita nikmati aja proses perjalanan ini walaupun selama pandemi ini mungkin aku kerja cuma 5 kali 6 kali lah Sof 5-6 kali doang loh 5-6 kali cuma nge-MC wedding sama itu segala macam tetapi aku pikir toh sampai hari ini juga aku terpelihara gitu kita semua terpelihara masih bisa makan masih bisa menikmati hari-hari dengan hati yang happy gitu jadi apa ya berkurang pekerjaan, tetapi aku nggak mau menjadikan ini sebagai apa ya? Aku nggak mau menjadi manusia yang mengeluh di tengah situasi pandemi ini. Jadi aku Karena ucapin apa? syukur aja. Karena Karena kalau menurut Roni Sianturi apa? Nggak tahu mengeluh itu sama aja kita tidak bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Gitu. Ya. Jadi ketika aku ngerasa saat-saat seperti ini kok kita ngeluh sama Tuhan. Tapi ketika saat-saat kita lagi diberkati, kita bilang terima kasih sama Tuhan. Tapi ketika ini lagi tidak seperti apa yang aku mau, terus masa aku mengeluh sama Tuhan? Tuhan kok nggak ada kerjaan sih Tuhan? Kok teman-teman yang lain ada show, kok aku nggak ada show? Ya aku pikir nggak fair dong seperti itu. Jangan nama Tuhan giliran baiknya kita mengucap syukur, tapi giliran merasa tidak baik. Menurut kita loh tidak baik. Ya kan situasi pandemi ini kan menurut manusia tidak baik. Tapi kan kita nggak tahu rencananya yang di atas dengan adanya situasi ini kan untuk apa? Jangan-jangan lo pas nggak dapat pekerjaan sebenarnya lo sedang terlindungi dari apa gitu ya? Itu kan yang kita nggak lihat. Iya benar banget. Makanya kadang-kadang aku misalnya kayak situasi pandemi ini ya, aku ngelihat apa ya? Dulu aku cuma menjadikan rumah sebagai tempat untuk ya udah gue pulang dari kerja. Terus gue istirahat gitu ya, gue nggak tahu lagi, gue nggak mau tahu situasi Mbak itu di rumah keadaannya seperti apa, anak gue di rumah seperti apa gitu. Tapi setelah pandemi ini kan akhirnya setiap hari di rumah aku ngeliat, oh Mbak tuh ternyata kerjanya capek ya, dari jam 6 udah beresin rumah, habis itu masak, habis itu beresin ngepel, nyuci baju ya, segala macam, nggak kelar-kelar. Jadi akhirnya dulu kan kalau ada Mbak ada bikin salah dikit aja kan kita udah protes kan, Mbak. Kok nyetrikanya begini sih Mbak, kok masakannya nggak enak sih. Tapi sejak kejadian pandemi ini, aku jadi belajar bahwa, belajar menghargai bahwa apa yang dikerjakan orang rumah itu sebenarnya kita harus bilang terima kasih. Mau lagi nggak bagus hasilnya, kita harus tetap bilang terima kasih. Gitu. Jadi hubunganku sama anak juga menjadi lebih baik. Terus dulu tuh selalu bawaannya sebelum pandemi tuh kalau ada berkat maunya beli sesuatu, makan di restoran konsumtif. mahal,
konsumtif. Tapi sejak pandemi ini ternyata tanpa harus makan di restoran mahal, tanpa harus pakai baju yang menurut aku udah mahal menurut standarku, ternyata bisa ya kita nggak beli baju setahun juga bisa kok, Ternyata nggak mati ya. nggak mati gitu. Terus apa namanya Nggak nongkrong di nambah rumah, sepatu. Nggak nambah sepatu nggak mati ya ternyata ya. enggak juga. Gue juga menyadari luar biasa banget. Tadi lo sempat bicara soal anak. By the way ini udah sampai rumah. Mau turun dulu apa gimana? Nggak apa-apa. Lo Oh mau iya. ngobrol dulu kan aku bisa sambil turun. Oh iya benar. Oke. Jangan lupa dikasih bintang 5 ya masnya tuh Abai. Oh, assalamualaikum. Ya terus, Waalaikumsalam. Oke, aku mau tanya ini sekarang. Tadi kan sempat nyinggung soal anak dan aku lihat Bang Roni kalau udah ngomongin anak di sosial media dan yang lain-lain itu, waduh, bener-bener ngurusin dari nol banget ya. Namanya siapa ya, Bang? aku panggilnya Raja, tapi Raja. namanya Fahrizi. Ya, Nah, Raja ini ada special needs ya Bang ya. Kalau nggak salah dia adalah tunarungu atau tunarungu. sorry, bener ya? Bener ya? Iya, tunarungu. Oke. Nih, Ada mau dia di tahu yang rumah nama, sekarang ada. bentar. Mau tahu yang namanya Raja? Kasih dadah. Hai, dulu. Dadah. tem- Iya, bukan temennya dadah. temennya papa, Teman, temennya papa, teman papa. Bilang dong, teman halo papa. tante. Halo tante. Tante. Hai, Anti. Oke, terus Dia jam segini ngapain tuh sore-sore? nih, tuh. Oh, Jadi dia lagi pagi bikin. tuh biasanya jam 8 udah mulai sekolah online kan di depan sini, kerjain tugas sampai jam 1. Terus abis itu dia foto-fotoin tugasnya, dia kirim ke gurunya. Abis itu baru dia main game. Oh, cakep banget ya dia tuh ya dari kecil gemas, tambah kesini tambah cakep. Iya, puji Dia, Tuhan dia anak kebutuhan khusus. Aku kebetulan dapat kesempatan ngurus dia dari umur 2,5 tahun. ya. Top. Terus sekarang udah umur 13 tahun. Dan dia sekolah di sekolah tunarungu, matematikanya selalu 10 nilainya. Terus ibadahnya tidak pernah putus. Terus apa ya? Buat aku itu sebuah anugerah yang Tuhan kasih. Karena aku belajar menjadi orang sabar itu karena ada Raja. Raja itu umur berapa? Sekarang 13 tahun. 13 tahun. Oke. Berarti lagi mau memasuki atau sudah ABG. Betul. Anak Betul. yang punya kebutuhan khusus tunarungu, kira-kira menurut lo kan lo juga pernah ABG dong, lo tahu betapa sok Ya, taunya lo umur 13-14. betul. Sudah sesulit itu nggak? Dia bisa ngeyel nggak? Eh, Sebenarnya udah mulai lumayan. Karena kadang-kadang kalau aku buka-buka handphonenya, udah mulai ada gambar-gambar cowok cewek ciuman. Ngerti nggak sih? Terus dia nanti tanya, Papa, Fahri udah boleh ciuman sama cewek atau belum? Ya Kan ampun lucu susah amat ya. jawab, serius loh. Iya dia tanya Papa saya udah boleh ciuman sama cewek belum? Kapan? Kelas berapa nanti kalau kamu umur 17 tahun baru Ciumnya di boleh. pipi Oh, aja ya, nanti yang lain-lain udah nikah baru boleh ya Raja. iya Terus, itu dia. Iya benar sih. Jadi dia orangnya kan dia anaknya ini paling nggak bisa dimarahin. Anaknya sensitif banget. oh Gitu. gitu. Jadi dia selalu ketika ada hal yang salah sama dirinya dia nggak mau dimarahin. Tapi lu harus kayak tahu kenapa papa marahin saya gitu. Harus dijelasin kenapa. Kalau nggak dijelasin dia bilang kok papa marah-marah. Saya nggak tahu salah saya apa gitu. Tapi kamu bayangin, aku harus bisa mengerti apa yang dia katakan dan aku harus bisa paham apa yang dia rasa. Tunggu bentar, Jadi nggak mengerti bisa. itu Bang Roni udah bisa bahasa isyarat belum? Bahasa Atau isyarat cuma sedikit. Cuman oke. karena dari umur 2,5 tahun, saya sama dia sampai umur 13 tahun, kadang-kadang dia saya ngelihat matanya dia, saya udah tahu apa yang dia mau. Dia lihat mata saya, dia udah tahu apa yang saya mau. Itu. Kalau Tetapi kalau sambil papanya marah dia ngerti tuh ya. dia ngerti, nggak usah keluar kata-kata aja. Dia lihat raut gerakan tubuhku aja udah nggak enak. Dia tanya kenapa, papa marah kenapa, gitu segala macam. Ya. Tetapi mungkin komunikasi dengan aku nggak ada masalah. Tetapi aku harus tetap didik dia, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan anak-anak orang-orang normal pada umumnya nantinya kan.
Jangan hanya dengan gestur tubuh. Jadi dia sekarang lagi terus belajar bahasa isyarat, baca gerakan bibir dan segala macam. Jadi Hmm, sebenarnya aku cuma mau ngasih tahu gini Sof, bahwa buat semua orang tua yang di luar sana yang punya anak kebutuhan khusus, jangan merasa bahwa kok gue dapat anak kebutuhan khusus, tapi harus bersyukur, berterima kasih. Kalau kita dikasih anak kebutuhan khusus di dalam kehidupan kita, artinya kita itu mau banyak diajar sama Tuhan untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Banyak betul. loh. Jadi jangan pernah malu. Karena kadang-kadang orang-orang bilang gini, Ron terima kasih ya. Kayak mamanya bilang, Bang Roni terima kasih ya sudah urus raja segala macam. Justru kebalik, aku bilang, Cak jangan gitu. Justru bisa jadi berkatku hari ini itu karena ada raja di Lewat dalam lewat raja. kehidupanku. Iya gitu. Jadi kadang-kadang kan orang tua merasa gini, ah anak-anak ini bisa sekolah, bisa apa segala macam karena bapaknya kerja, karena ibunya kerja. Enggak loh. Kita bekerja sekeras apapun, tapi kalau yang di atas tidak memberkati, maka kita tidak akan dapat berkat apapun. Anak itu titipan kan? Betul, betul. Jadi aku tuh selalu belajar tuh kalau ngajarin dia. Dulu awal-awal ya, aku mau dia jadi seperti apa yang aku mau, Sof. Padahal kan salah. Iya, lo pengen atur harus gini nanti, harus gini hidupmu. Iya, Bapak-bapak Batak deh ya pokoknya. betul. Padahal kan nggak bisa. Padahal kan itu Iya, punyanya yang di atas. Kita cuma iya. dititipin. Jadi aku selalu bilang, Tuhan, kasih saya hikmat dong untuk tahu bagaimana cara mendidik dia sama seperti apa yang Tuhan mau. Gitu. Jadi bukan Karena apa yang Tuhan saya mau. punya maksud dan tujuan untuk setiap manusia yang Dia ciptakan, betul ya? Betul. Betul banget. Jadi kalau kita ngedidik dia seperti apa yang kita mau, berarti kan kita ngelawan, maksudnya kita keluar dari apa yang Tuhan mau kan? Ya, Jadi aku pikir ya udah Tuhan kasih saya hikmat untuk bagaimana mendidik dia agar rancangannya Tuhan tuh tergenapi di dalam kehidupan raja lewat lewat saya gitu loh. betul. Bang, ini Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus kita jawab sejenak. Jadi kan pada nanya oke, kenapa dari 2,5 tahun? Karena raja ini sebenarnya adalah anak dari, dua agar dia bisa menjadi anak yang mandiri. Cuman itu tapi aja dia kan? ngerti kan mamanya di mana? Oh tahu mamanya, sangat tahu papanya, sangat tahu kakaknya, sangat tahu adiknya, gitu.